Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Arianto Muhammad Toha, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jepara. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Dalam kesempatan kali ini, perkenankan saya menghantarkan koneksi antar materi modul 1.2. Di dalam refleksi 4P ini yang tergambar pada koneksi antar materi di modul 1 dan modul 2, saya akan memaparkan poin-poin yang menjadi koneksi antara modul 1.1 dan modul 1.2, baik peristiwa atau momen, perasaan atau feeling, pembelajaran atau learning, dan penerapan ke depan atau action. Berikut pemaparannya. Koneksi materi modul 1.1 dan modul 1.2 sebagai berikut. Di dalam modul 1.1 yang pertama, bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan menyeluruh dalam arti tidak hanya aspek pengetahuan, namun aspek karakter atau budi pekerti perlu. Yang kedua, bahwa pendidikan adalah tuntunan hidup dan tumbuh kembang murid, sedangkan pengajaran ialah bagian dari pendidikan. Yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, murid sebagai kertas yang sudah tertulis sepenuhnya, dan pendidikan berperan menebalkan kebaikan-kebaikan sehingga terbentuklah budi pekertinya. Yang keempat, dalam pendidikan haruslah disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang poin kelima, bahwa budi pekerti sebagai hasil dari bersatunya cipta atau gerak pikir, rasa atau perasaan, karsa atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Sedangkan dalam modul 1.2 yang pertama, bahwa nilai-nilai guru penggerak tercermin dalam keberpihakan kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua, bahwa peran guru penggerak dalam pendidikan diantaranya sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, student agency, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dan yang terakhir adalah manusia tergerak atas cara kerja otak, 5 kebutuhan manusia, dan tahap tumbuh kembang anak. Selanjutnya saya akan menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.2 ini dalam bingkai 4P, yaitu peristiwa atau momen, perasaan atau feeling, pembelajaran atau learning, dan penerapan ke depan atau action. Yang pertama adalah peristiwa atau momen, bahwa pemahaman saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak di modul 1.1 membuat saya tertantang karena ada kaitannya dengan nilai-nilai guru penggerak yang berpihak pada anak di modul 1.2. Dalam prakteknya, saya dihadapkan pada kondisi pembelajaran di jam-jam terakhir yang mana kondisi anak sudah penat, kantuk, dan lelah, sehingga poin ini membuat saya tertantang mengimplementasikannya. Selanjutnya adalah perasaan atau feeling. Perasaan saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak saat melihat murid tertidur di dalam kelas jadi jengkel, ingin marah, bosan, dan muak. Namun setelah saya memahami apa arti pendidik bagi murid, maka saya menjadi sedih dan merasa menyesal serta bersalah pada murid. Berikutnya dalam pembelajaran atau learning,
Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya membangunkan murid yang tertidur di kelas dengan cara yang tidak begitu baik, dan menurut saya cara itu biasa-biasa saja. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya berpikir bahwa tindakan saya sebelumnya tidak tepat. Pendidikan berpihak pada anak, menghamba pada anak telah menjadikan saya sadar esensi pendidikan yang sebenarnya. Berikutnya, dalam penerapan ke depan atau action saya dalam aspek berpihak pada murid, secara konkret saya akan memberikan kesempatan kepada murid untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, berinovasi, berkreasi, dan meminta saran mereka bagaimana sajian pembelajaran yang mereka inginkan sebagai feedback untuk diri saya pribadi, tetapi juga bermanfaat untuk mereka, sehingga mereka merasa nyaman dan senang menikmati sajian pembelajaran yang saya bawakan. Secara mandiri, saya akan mencoba hal-hal baru terkait model-model pembelajaran agar lebih bervariatif, sehingga murid dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan selera mereka. Berikutnya pada aspek reflektif. Pasca pembelajaran, saya mulai membuat catatan kaki yang memuat hal-hal positif dalam aktivitas belajar dan hal-hal negatifnya juga. Catatan tersebut akan saya jadikan refleksi bagi diri saya sendiri. Yang baik bisa saya tepalkan, dan aksi-aksi yang tidak baik dalam pembelajaran saya coba untuk menghapusnya. Dalam aspek kolaboratif, bahwa pendidikan tidak hanya sebatas pertemuan murid dan guru di kelas. Saya sudah mulai melibatkan orang tua atau wali murid dalam aktivitas pembelajaran dengan meminta umpan balik, saran, kritik, atau catatan belajar pada lembar jawab murid yang dibawa pulang saat perpulangan pondok. Dengan model sekolah kami adalah boarding school. Tidak hanya itu, teman sejabat pun juga saya libatkan dalam pembelajaran. Dalam aspek inovatif, sudah sejak lama pembelajaran saya kemas dengan permainan, ice breaking, senam, games, teka-teki silang, tebak kata, cari kata, dan masih banyak lagi. Ke depan, saya akan memperkaya diri dengan mencari lebih banyak referensi pembelajaran yang inovatif sehingga murid tidak bosan. Nah, ini yang menarik dalam penerapan ke depan atau action, bahwa pemimpin pembelajaran, pendorong kolaborasi, dan student agensi saya kemas dalam sebuah siklus pembelajaran, di mana pra pembelajaran saya lebih siap untuk merancang pembelajaran dengan suatu siklus pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pretest. Pretest adalah tes yang saya berikan kepada murid sebelum murid menerima materi pelajaran yang ingin saya sampaikan bersama mereka. Selanjutnya adalah impian, di mana Regu Piket membagikan kertas impian kepada seluruh teman-temannya untuk mencatat impian di hari itu. Berikutnya ada gambar diri, di mana seluruh murid akan dibagikan selembar kertas putih. Mereka saya minta untuk menggambarkan diri mereka sendiri melalui kertas tersebut, boleh benda hidup ataupun benda mati sesuai dengan keinginan mereka. Dan kemudian setelah mereka menggambarnya, mereka akan mempresentasikan makna dari gambar tersebut. Kemudian pembagian kelompok ini akan mendorong kolaborasi ketika kelompok ini bekerja. Kemudian selanjutnya adalah presentasi. Ini bagian dari penerapan student agency, di mana peran dari masing-masing murid sebagai penyampai presentasi ini akan sangat berdampak untuk pemimpin
pembelajaran di dalam kelompok itu sendiri. Selanjutnya materi. Materi kita sajikan secara dua muka atau interaktif, baik guru dengan murid ataupun murid dengan guru. Selanjutnya adalah games atau permainan yang sudah kami kemas sedemikian rupa sehingga anak lebih asik menikmati pembelajaran. Selanjutnya adalah refleksi dan feedback. Refleksi adalah bagaimana murid dalam menerima pelajaran, dan feedback ini adalah bagaimana saya memperbaiki diri untuk pembelajaran yang selanjutnya. Dan yang terakhir adalah post-test, di mana post-test ini adalah tes yang kita lakukan, yang saya lakukan setelah materi saya sampaikan. Penerapan ke depan atau action yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi. Saya siap berperan dan diperankan dalam upaya peningkatan kompetensi pendidik, baik skala kecil maupun skala kompleks. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih.